Kan dalam zikir yang duk masuk dalam TV, ilahilas tulil firdaus. Ini zikir yang karut, khurafat, tahyul. Tak apa, sebarkan. Ustaz, apa ini? Mereka jumpa dengan saya pun tak apa. Ilahilas tulil firdaus. Tuan-tuan tahu apa makna? Mereka tak faham makna tu. Tuan-tuan orang yang berzikir Mereka anda yang tak faham, Ustaz ya? Sebab tu dalam syair Imam Syafi'i, dia kata aku tidak layak untuk dapat syurgamu. Tetapi aku tidak kuat dengan nerakamu. Ada pula 2-3 orang ustaz hak bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng lagi ya. Dan saat ini saya tuh entah kenapa suka menonton ceramah dari ustadz-ustadz yang sifatnya itu anggaplah banyak pemikiran ya. Anggaplah pendapatnya ini seperti ini, pendapatnya itu seperti itu. Terus saya tuh senang ketika ada pendapat-pendapat yang berbeda seperti itu, teman-teman. Karena kenapa? Karena secara tidak langsung kita itu akan dilatih untuk banyak pemikiran, untuk bisa bisa melihat banyak ilmu dari beberapa orang seperti itu. Makanya kita itu harus juga sering mendengarkan dari berbagai sumber, jangan hanya satu sumber. Karena kenapa? Karena di situ akan kita temukan satu titik kebenaran yang menurut kita, oh ini lebih baik. Oh ternyata selama ini kalau menurut ustadz ini saya salah, kalau menurut ustadz itu saya itu benar gitu. Jadi akan banyak ilmu, akan banyak wawasan, sehingga kita itu tidak menjadi orang yang sempit pemikirannya, akan lebih luas seperti itu. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk anggaplah ngaji bareng lagi bersama saya kepada ini banyak ustadz sepertinya. Ustadz Azhar Bidas. Ini Bidas apa ya? Bidas itu mungkin seperti membabat habis ataupun menjawab bidas. Ustadz Azhar Bidas golongan Wahabi bodoh yang kata zikir Imam Syafi'i sesatlah. Orang-orang seperti ini justru kita harus tahu juga apa pendapat mereka, apa pendapat anggaplah golongan-golongan Yahudi ini, golongan Wahabi maksud saya, dan seperti apa tanggapan Ustadz Azhar itu situ. Masya Allah. Yuk, sebelum kita mendengarkan, dipersiapkan dulu, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Kita santai ya teman-teman ya. Allah Ta'ala tanya, untuk apa? Ustaz Muhammad Rizal. Kerana mereka nak kepada syurga. Betul tak kita nak masuk syurga kan? Tapi ada golongan yang hebat, golongan sufi, tarikat. Mereka tak nak masuk syurga. Tak tahu mereka nak masuk apa. Mereka kata, maksudnya? Masyhur tuan-tuan pun tahu. Kan dalam zikir yang duk masuk dalam TV, ilahilas tulil firdaus. Ini zikir yang karut, khurafat, tahyul. Tak apa, sebarkan. Ustaz, apa ini? Mereka jumpa dengan saya pun tak apa. Ilahilas tulil firdaus. Tuan-tuan tahu apa makna? Mereka tak faham makna tu. Tuan-tuan orang yang duk berzikir, duk anda yang tak faham, Ustaz ya? Ni dia nak pergi kepada ni, yang kata orang ya. Depa tu tak faham pun apa yang mereka buat. Tuan-tuan, ilahilah. Saya nak cerita ilahilah tu. Maknanya, berkata, aku tidak layak ke syurga. Dulu saya hafal lah masa sekolah dulu. Tapi dah tahu sesat tak hafal lah. Dah yang sahih banyak Aku tidak layak ke syurgamu. Dan aku wala aqwa ala nari. Dan aku tidak kuat untuk masuk ke neraka engkau. Maka terimalah taubat aku. Dia kata syurga pun dia tak layak, dia tak boleh pergi, dia tak mau masuk. Neraka pun dia tak sanggup, dia nak duduk tengah-tengah. Ustaz ini maknanya di antara ada syurga ya Ustaz macam ini dengan ya? neraka
ada satu tempat yang dipanggil R&R. Rehat dan rawat. Rehat dan rawat. Ada fahaman yang ajak siapa yang beribadah untuk syurga, syirik. Ish. Siapa yang beribadah kerana takut neraka, syirik. Dia telah mensyirikkan daripada Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran menceritakan tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Dan Al-Quran sendiri menceritakan tentang syurga, neraka. Uiddat lil muttaqin. Syurga itu diciptakan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nabi memohon syurga. Buat semua Quran saja duk cerita benda yang kita tak boleh nak minta. Maka tak salah. Ini fahaman yang sesat dan sedang berkembang dalam masyarakat kita. Buat tak boleh kerana syurga, tak boleh takut neraka. Kebanyakannya mereka nak pergi R&R lah. Tak tahu tang mana. Bukan Tuhan tanya lah malaikat saya, mereka ni untuk ilmu pasal apa? Nak masuk syurga. Tuan-tuan nak nak masuk syurga? Tuan-tuan kita saya mem untuk ilmu ni ikhlas. Syurga pun tak mau kita nak masuk syurga. Saya tu kita mem mengaji. Kita wajib mengharapkan syurga. Ini Ustaz Fathul Bari Mat. Kita wajib mengharapkan syurga. Allah Subhanahu Wa Taala, balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata kita nak ilah tulis firdaus. Ini lagu apa? Lagu sama aja pembahasannya yang tadi ya. Firdaus. Apa ni? Si ala wala aqwa ala naril jahimi. Maksudnya, wahai Tuhanku, aku ni tak layak nak masuk syurga. Tapi aku takut neraka. Lah. Tapi habaq kata aku tak layak. Orang minta doa ke Allah Subhanahu Wa Taala, minta bagi masuk syurga. Ya Allah, aku nak masuk syurga ni, aku nak ni. Kalau tidak, sahabat Nabi depa tak duk gelut nak pergi duk tanya Nabi, ya Rasulullah, apa amalan hak boleh masuk syurga tu? Apa amalan hak boleh masuk syurga tu? Bahaya ini ya. Tanya mereka tu direct. Nabi pun cerita. Ini tanggung ilmunya ini. Islam. Ada dalam situasi yang lain Nabi cerita amalan ini, ada situasi yang lain Nabi cerita amalan ini berdasarkan keadaan karakter seseorang. Ini adalah cara dia. Bukan kita sebab tu sahabat bila dengar Nabi cerita pasal neraka, ya Rasulullah macam mana ni? Pakak-pakak balik sedih, pakak balik takut. Pasal apa? Aku ni takut jadi neraka . Tak mau pasal nak jadi ahli syurga. Kita ni nak abang, aku tak layak. La ilaha illallah. Kita bukan kita suruh pergi cerita kat orang kita ahli syurga. Kita nak kena cerita kita mengharap syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti mengharap syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sila dengar penjelasan daripada Ustaz Azhari Tuswih ini. Ustaz Azhari. Nak cerita tentang bahawasanya kita sekarang ni tak layak nak dapat syurga Allah. Sebab kita kenal diri kita. Kenal tak diri kita? Jahat tak kita? Banyak pahala ke banyak dosa? Banyak dosa. Sebab tu kita kenal diri. Sebab tu dalam syair Imam Syafi'i, dia kata aku tidak layak untuk dapat syurgamu. Tetapi aku tidak kuat dengan nerakamu. Ada pula 2-3 orang ustaz hak bodoh. Dia kata syair ni syirik. Kerana apa? Kerana dalam syair ni dia kata tak mau masuk syurga, tak mau masuk neraka, nak duduk tempat ketiga. Dia tak faham syair. Dalam syair ini tawadhu. Maknanya aku nak syurgamu, tapi aku tak layak dengan dosaku yang banyak. Kalau aku masuk neraka, aku tak tahan dengan azabmu. Tu maksud dia. Syair ini telah dipuji oleh ribuan ulama. Betul. Kita baru kelas BA honest. Oh, tak boleh, syair ini tidak betul. Bid'ah, syirik. Ini masalah. Faham? Bukan Imam Syafi'i tak mau masuk syurga, tapi tawadhu dia. Dia orang tawadhu. Walaupun dia tu hebat, umur 15 tahun jadi mufti. Faham? Imam Malik serah kepada Imam Syafi'i untuk beri fatwa di Madinah ketika berumur 15 tahun. Kita 15 tahun mandi junub tak pandai. Nah.
Ini Imam Syafi'i umur 9 tahun dia menjadi qari di Rukun Yamani dekat Hajar Aswad. Siapa-siapa orang yang pergi Mekah yang susah nak menangis, pergi dengar Imam Syafi'i baca Quran, wajib menangis. Kerana dia baca daripada hatinya yang bersih. Faham? Baru umur 9 tahun terkenal bagi seluruh orang haji, pembaca Quran yang boleh menitiskan air mata semua orang. Nampak? Tu Imam Syafi'i. Faham? Dia orang tawaduk, patut dia keluar syair tu. Nah, aku bukan ahli bagi syurgamu, bukan aku tak masuk syurga, bukan aku tak mau masuk, tapi berasa tak layak, rendah diri. Batu dia kata kullama zadani ilma zadani fahma bijahli. Setiap kali ilmuku bertambah banyak, maka aku bertambah tahu akulah orang yang jahil. Itu Imam Syafi'i. Nampak? Orang gini kita ikut. Faham? Masya Allah, itulah tadi ya beberapa pendapat dari Ustadz ya. Ada 3 Ustadz di sini. Ya, tinggal teman-teman simpulkan sendirilah. Dan yang jelas teman-teman pasti bisa mensimpulkan mana yang benar dan mana yang kurang benar ya teman-teman. Dan ilahi lastul firdausi a'la itu kalau di sini ya, tidak tahu kalau di Malaysia itu sampai biasa dibaca setelah sholat Jumat di masjid-masjid ya. Masjid-masjid hampir di seluruh Indonesia ya, biasanya kalau sudah melaksanakan sholat Jumat ya zikirnya seperti itu. Ilahi lastulil firdausi a'la wala akwa ala naril jahim, terus sampai selesai itu. Dan enggak tahu kalau di Malaysia apakah sama dengan Indonesia. Cuma di sini ya lucunya ada ustadz yang kurang tepat memahami makna dari itu. Seakan-akan kita itu tidak mau masuk surga dan kita itu tidak kuat di neraka dan kita akan mau tinggal di tempat yang nomor 3, padahal bukan seperti itu. Sebagaimana Ustadz Adhar tadi itu mengatakan bahwa kita sadar dirilah. Yang membuat syair itu sadar diri, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya dosa kita tidak pantas untuk masuk surga. Dan kalau misalnya saya tidak masuk surga dan mau diletakkan di neraka, saya tidak kuat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguh syairan yang bagus sekali, menarik sekali. Dan ibaratkan, kalau saya itu ibaratkan seperti ini ya teman-teman. Misalnya kita mau menghadiri suatu acara pengajian yang ada panggung besarnya gitu kan. Otomatis yang di atas panggung itu tempatnya orang-orang yang alim, para ulama, para kiai, para masyayikh itu kan. Dalam hati kecil kita yang biasa duduk di banyak orang itu, kalau saya sih saya tuh pengen sih duduk di atas panggung bersama para ulama, bersama para kiai, bersama masyayikh, bersama para habib. Saya pengen duduk bareng bersama beliau. Cuma saya sadar diri, saya ini siapa? Ya kan? Saya ini siapa? Saya ini orang bodoh, nggak tahu apa-apa. Saya ini orang yang tidak punya ilmu. Masa mau duduk di atas panggung bersama para alim, para ulama? Otomatis saya itu tidak tidak pantas untuk duduk di atas panggung gitu bersama para alim yang tadi. Cuma walaupun saya tidak pantas, walaupun saya tidak merasa tidak selevel dengan para ilmuwan ataupun para alim, para ulama tadi, cuma dalam hati kecil saya tetap mau loh duduk bersama mereka di atas panggung seperti itu. Siapa yang nggak mau kan seperti itu? Itu contoh kecilnya aja. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Walaupun kita itu merasa tidak pantas untuk memiliki, tapi kita akan merasa mau tetap seperti itu. Misalnya ya, kita melihat anaknya orang yang anggaplah para habib, para ulama, ataupun putra putri dari kerajaan ataupun anaknya presiden gitu di Indonesia ya, anaknya presiden cantik, kaya, terus
soleha lagi ya kan, akhlaknya bagus, agamanya bagus ya kan, sehingga kita itu mau loh sama anaknya presiden itu. Cuma kita kan sadar diri, walaupun dia orangnya seperti itu dan saya juga mau, maka saya merasa tidak pantas untuk memiliki anaknya presiden tersebut. Cuma walaupun saya merasa tidak pantas untuk memiliki anaknya presiden tersebut, dalam hati kecil kita pasti mau untuk mendapatkan kekasih yang seperti anaknya presiden, yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, cantik, kaya, keturunannya juga bagus, Masya Allah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi memaknai suatu hal itu jangan hanya separuh-separuh, jangan hanya tanggung-tanggung ya, biar kita itu tidak salah paham. Lebih baik kita ya jadi pendengar seperti kita aja, belajar melihat beberapa pendapat dari orang lain, beberapa pendapat dari ulama, sehingga pendapat-pendapat yang banyak kita ketahui itu bisa kita simpulkan sendiri. Sehingga kalau kita sering mendengarkan macam-macam pendapat seperti itu, ataupun banyak membaca kitab-kitab yang sifatnya kontroversial, sehingga kalau kita sudah banyak landasan, sudah banyak sumber, sudah banyak pengalaman, insya Allah kita akan bisa menyimpulkan sendiri mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang kita harus ikuti. Seperti itu. Jangan hanya dimaknai secara gamblang-gamblangnya aja. Dia, oh berarti kalau dia tidak saya tidak pantas masuk surga, bukan berarti saya tidak mau loh, yang seperti itu. Dan saya itu takut masuk neraka, takut masuk nerakanya Allah, bukan berarti saya itu mau untuk masuk nerakanya Allah, tidak seperti itu. Forguso. Ya ini hanya sekedar yang ada dalam unek-unek saya ketika mendengarkan ceramah Ustadz yang tadi, yang ceramah Ustadz yang ke-1 dan yang kedua, seperti itu. Jadi saya punya unek-unek, makanya saya lontarkan, dan unek-unek saya ini yang disampaikan belum tentu benar juga. Kebenaran hanya milik Allah. Seperti itu ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada kesalahan yang saya ucapkan, mohon maaf dan diluruskan di dalam komentar. Dan saya juga bodoh, tidak tahu apa-apa, dan mungkin ilmunya lebih banyak ustadz-ustadz yang tadi, yang pertama, yang kedua itu ilmunya, dan saya cuma tahu masalah ini misalnya, seperti itu. Makanya kalau ada kesalahan mohon diluruskan, dan terima kasih sudah ngaji bareng bersama saya sampai selesai, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di program ngaji bareng berikutnya. Akhirnya dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.